Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang manajemen quality. Apa itu manajemen quality? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, kita akan membahas kualitas dan strategi. Di sini terdapat definisi kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Selain definisi tersebut, terdapat 3 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna di mana kualitas tergantung kepada audiensnya. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh orang pemasaran dan pelanggan. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Dalam pendekatan ini, kualitas suatu barang berarti pemenuhan standar dan membuat produk dengan benar sejak awal. Yang ketiga, kualitas itu berbasis produk yang memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang persis dan dapat dihitung. Selanjutnya ada pengaruh kualitas. Pengaruh kualitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, reputasi perusahaan. Kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjaan, dan hubungan pemasoknya. Yang kedua, kehandalan produk. Pengadilan terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Yang ketiga, keterlibatan global. Kualitas adalah suatu perhatian internasional. Produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harga secara global. Selanjutnya ada biaya kualitas. Biaya kualitas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penaksiran. Yang ketiga, kegagalan internal. Yang keempat, biaya eksternal. Selanjutnya ada etika dan manajemen kualitas. Bagi seorang manajer operasi, memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, dan berkualitas kepada pelanggan adalah salah satu pekerjaan yang terpenting. Kurangnya proses desain dan produksi, pengembangan produk-produk berkualitas rendah tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan kecelakaan, tuntutan hukum, dan bertambahnya peraturan pemerintah. Standar kualitas internasional ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Prinsip manajemen mutu ISO 9000. Prinsip 1, fokus pada pelanggan. Prinsip 2, kepemimpinan. Prinsip 3, pelibatan orang. Prinsip keempat, pemeriksaan dan korelasi. Prinsip 5, pendekatan sistem pada manajemen. Prinsip 6, perbaikan berkesinambungan. Prinsip 7, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Prinsip 8, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. ISO 14000. ISO 14000 ini merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 elemen, yaitu manajemen lingkungan, audit, evaluasi kerja, pelabelan, dan penilaian siklus hidup. Standar baru ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu citra publik yang positif dan ekspon yang berkurang terhadap kewajibannya. Pendekatan sistematis yang baik untuk pencegahan polusi melalui minimalisasi dampak ekologis dari produk dan aktivitas perusahaan. Ketaatan dengan persyaratan peraturan dan peluang untuk mendapatkan keunggulan bersaing, berkurangnya kebutuhan untuk melakukan audit majemuk. Prinsip-prinsip pokok elemen ISO 14000. Prinsip pertama,
Organisasi harus menetapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap SML. Prinsip kedua, organisasi harus menyusun rencana untuk menaati kebijakan lingkungan yang ditetapkan sendiri. Prinsip ketiga, implementasi dan operasi. Agar terlaksana dengan efektif, organisasi harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk menaati kebijakan lingkungan, tujuan, dan sasaran manajemen. Prinsip keempat, pemeriksaan dan korelasi. Organisasi harus memeriksa, memantau, dan mengorelasasi lingkungan kerja. Prinsip kelima, kaji ulang manajemen. Organisasi harus mengkaji ulang dan terus-menerus memperbaiki standar manajemen lingkungan dengan maksud untuk menyempurnakan kinerja lingkungan yang telah dicapai. Total Quality Management atau disebut TQM mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan mulai dari pemasok hingga pelanggan. Manfaat bagi program TPN dibagi menjadi 4, yaitu manfaat bagi pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan, manfaat bagi institusi, yaitu biaya turun, produksi cacat berkurang, dan produktivitas meningkat. Yang ketiga, manfaat bagi staf organisasi, yaitu pemberdayaan, lebih terlatih, lebih dihargai dan diakui. Yang keempat, manfaat bagi institusi pemimpin, yaitu membantu terciptanya teamwork. Terus konsep program TQM dibagi menjadi 6. Yang pertama, perbaikan kesinambungan adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, akan tetapi selalu diupayakan. Yang kedua, metodologi Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Yang ketiga, pemberdayaan pekerja adalah merancang peralatan dan proses yang dapat memproduksi kualitas yang diinginkan. Yang keempat, benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Yang kelima, just in time diadakan perbaikan berkesinambungan dan penyelesaian masalah. Yang keenam, konsep Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan perangkat TQM tersendiri ada 7, yaitu yang pertama lembar periksa. Lembar periksa adalah suatu formulir yang dirancang untuk mencatat data. Yang kedua yaitu diagram sebar. Diagram sebar itu menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Perangkat TQM ketiga adalah diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah sebuah teknik skematik yang digunakan untuk mengetahui letak-letak masalah kualitas. Yang keempat yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto adalah sebuah metode untuk mengetahui kesalahan, masalah atau cacat guna, membantu memusatkan perhatian untuk upaya penyelesaian masalah. Perangkat TQM yang kelima yaitu diagram alir atau flow chart. Jadi diagram alir itu diagram kotak yang secara grafis menggambarkan sebuah proses atau sistem. Perangkat TQM yang keenam yaitu histogram. Histogram merupakan alat yang menggambarkan penyebaran distribusi frekuensi, yaitu pengaturan data berdasarkan magnitude berupa grafik balok.
Perangkat TQM yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Statistical Process Control atau SPC atau pengendalian proses statistikal adalah seperangkat alat pemecahan masalah yang baik, berguna dalam mencapai stabilitas proses dan memperbaiki kapabilitas melalui pengurangan variabilitas. Baik, materi selanjutnya itu mengenai peranan inspeksi, di mana sebuah sistem operasi yang baik mempunyai suatu pengendalian atas proses yang dilakukan. Tugas manajemen operasi bukan hanya membuat sistem-sistem, namun juga memastikan sistem tersebut memenuhi standar dengan inspeksi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan inspeksi? Inspeksi yaitu suatu cara memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Inspeksi meliputi pengukuran, perasaan, perabaan, penimbangan, atau pemeriksaan produk, dengan bertujuan menemukan proses yang buruk segera mungkin. Perlu diingat, inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau cacat pada produk atau mengubah suatu produk dan meningkatkan nilainya. Inspeksi hanya berfungsi menemukan kekurangan atau cacat. Inspeksi utamanya berfokus pada dua masalah besar, yaitu yang pertama ada kapan inspeksi dilakukan dan di mana inspeksi dilakukan.